5, 4, 3, 2, 1. Berdiri. Bersiap. Kalimat pemberian ingat. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik. Apa kabar? Semangat? Luar biasa ya, Bapak lihat ini pun wajahnya berseri-seri, berarti semangat ya. Jadi pada hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, pelajaran IPA ya. Jadi tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kita mencapai cita-cita kita ya. Oke, baik. Ya, untuk memulai aktivitas kita, Bapak minta dulu siapa satu orang yang akan memimpin kita dalam doa. Aku, Pak. Oke ya, silakan Dame. Sebelum kita belajar, ada kabarnya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Bapa Allah yang berarti di langit dan surga, beri rezeki kepada kami ya Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan kami sedang minta Tuhan yang mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di awal dan akhir saat. Hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Silakan. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, Bapak akan mengabsen siswa-siswi semua ya. Oke, jadi mau Bapak akan absen, nanti ketika namanya dipanggil silakan dijawab ya. Oke, kita mulai dari Angel Laudia Sigiro. Hadir Pak. Oke. Ajela Sipana. Hadir Pak. Oke. Dame Tambah. Hadir Pak. Gisela Luciana Elizabeth Sibarani. Hadir Pak. Good. Iqbal Nasution. Hadir Pak. Dan yang terakhir Penny Pasaribu. Hadir Pak. Oke, baik. Berarti ini semua siswa hadir ya? Oke, ya. Seperti yang sudah kita sepakati ya di awal pertemuan kita bahwa apabila kita semua hadir, maka kita akan merasa semangat. Kan gitu ya? Ya, jadi coba Bapak undang untuk berdiri ya. Kita akan bentuk semangat. Kenapa? Karena hari ini kita semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Oke ya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Sekarang dulu. Ya. Oke, baik ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat, ya, wujud zat, ya. Di mana wujud zat itu ada berapa? Ada 3, yaitu wujud cair, padat, dan juga gas. Kita kemarin sudah mempelajari ketika zat cair berubah menjadi padat itu disebut dengan membeku. Sebaliknya, ketika zat padat berubah menjadi zat cair disebut dengan mencair. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, baik ya. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kita ini hari ini yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 6 ya. Itu yang pertama, dapat memahami arti perubahan fisika. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan juga contohnya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kemudian yang ketiga, dapat memahami arti perubahan kimia. Dan yang keempat, dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan kimia dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kelima, dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan sederhana, ya. Oke. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mampu menunjukkan sifat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif.
ini nanti nampak ketika kita melakukan percobaan sederhana. Ya, oke, bisa dipaham ya? Jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke yang pertama ya, yaitu perubahan fisika. Ya, perubahan fisika itu adalah perubahan wujud materi yang tidak menimbulkan zat baru. Ya, di mana biasanya bersifat sementara atau dapat balik yang kita kenal dengan istilah reversible. Ya, kata kuncinya di sini bahwa dalam perubahan fisika tidak ada perubahan zat materi penyusun. Artinya tidak berubah dan dia dapat kembali balik. Ya, contoh misalkan dari A menjadi B, dari B bisa kembali menjadi A. Jadi untuk memastikan, memantapkan pengetahuan kita, ya di sini ada Bapak tampilkan video ya, video tentang perubahan fisika. Ya. Ya, ini untuk memantapkan pengetahuan kita tentang perubahan fisika. Teman-teman, apakah kamu sudah mempelajari materi tentang perubahan zat benda di sekolah? Pada pelajaran IPA kelas 7 SMP kurikulum mereka belajar, kita belajar tentang perubahan fisika dan contohnya dalam kehidupan. Nah, untuk memahami materi itu dengan baik, kita akan belajar tentang pengertian perubahan fisika, ciri-cirinya, hingga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol linknya ya. Pengertian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, tapi tidak menyebabkan terbentuknya zat baru bersifat reversible. Reversible merupakan suatu proses di mana sistem dan semua bagian sekelilingnya dapat kembali kepada keadaan sebelum terjadi perubahan. Misalnya, ketika kamu mempunyai segelas air yang dibekukan, maka air itu akan menjadi es. Tapi ketika es berkasuan tinggi, maka es itu bisa kembali menjadi air. Jadi, perubahan wujud benda seperti menguap, mencair, membeku, menyublim, mengkristal, dan mendidih merupakan bentuk dari perubahan fisika loh. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat yang dipengaruhi oleh suhu rendah. Sementara itu, menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu rendah. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Sedangkan mendidih adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu tinggi. Ciri-ciri perubahan fisika. Dikutip dari sumber belajar tentang kebajikan dan kebudayaan, berikut ini ciri-ciri perubahan fisika. Pertama, tidak membentuk zat baru. Kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ketiga, perubahan hanya berupa perubahan fisik seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Contoh perubahan fisika. Contoh perubahan fisika yang terbuat dari kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, gula yang larut dalam air. Kedua, garam yang larut dalam air. Ketiga, terjadi diskus air yang menyebabkan hujan. Keempat, air membeku. Kelima, air menguap. Keenam, kapur barus yang menyublim. Ketujuh, es batu yang mencair. Kedelapan, madu cair yang mengkristal. Oke, baik ya. Di sini tadi sudah ditampilkan video pembelajaran tentang perubahan fisika ya. Bapak harap ini menjadi pemantapan untuk mengetahui jenis-jenis perubahan fisika dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya mengenai perubahan fisika ya? Atau ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu perubahan kimia. Ya. Sebagai inti bahwa perubahan kimia itu merupakan kebalikan dari perubahan fisika. Makanya kalau misalkan kita sudah mantap tadi di perubahan fisika, ya, maka perubahan kimia kebalikan. Ya, di mana pengertiannya? Perubahan kimia itu adalah perubahan wujud materi yang dapat menghasilkan zat baru. Kalau di kimia, ya, biasanya bersifat tetap, tidak dapat balik. Kalau sudah terbentuk suatu zat baru, nggak bisa balik lagi. Itulah yang disebut dengan perubahan kimia atau yang dikenal dengan istilah irreversible. Untuk memantapkan, kita kembali melihat ini ya, ada video yang Bapak buat. Ini. Ya, tadi proses pembakaran kertas.
Oke, baik, bisa dipahami ya sekarang ya bagaimana yang dimaksud dengan perubahan kimia. Oke, sampai di sini kira-kira ada nggak mau ditanyakan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia ini? Benar ya? Oke, baik, sudah jelas ya? Iya, jadi karena sudah kita pelajari ya, saat ini kita akan mencoba mengerjakan LKPD ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya untuk membahas mengenai percobaan sederhana. Ya, minggu lalu kan sudah Bapak suruh ya membawa alat dan bahannya ya. Oke, jadi nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok dan kita akan mengerjakan LKPD ini ya. Mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini ada lembar kerja tadi LKPD ya. Nanti akan Bapak bagi. Di sini ada prosedur pekerjaan mengerjakan percobaan sederhana. Ya. Setelah kamu baca nanti lakukan, amati, dan nanti setelah kita melakukan percobaan ini selesai, Bapak akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke.
Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3 sudah? 4 sudah? 5? Sudah? Oke, baik ya. Jadi tiba waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Coba alat bahannya disimpan kembali ya. Tetapi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, Bapak mau ajak dulu kita untuk ice breaking ya. Ya, kita akan ice breaking atau sebagai biar kembali semangat ya sebelum presentasi nanti. Oke. Ya, jadi ice breakingnya seperti ini ya. Ini melatih konsentrasi ya. Cluenya atau kata kuncinya nanti harus ada kata Bapak sebut ya, atau dikatakan Bapak. Kalau Bapak bilang dikatakan Bapak berdiri, kamu akan berdiri. Dikatakan Bapak duduk, kamu akan duduk. Tapi ketika tidak ada kata dikatakan dulu di depan, kamu tidak lakukan perintah itu. Sebab ya, dikatakan Bapak duduk. Ya, dikatakan Bapak berdiri. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Oke, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dikatakan Bapak duduk. Berdiri. Dikatakan Bapak berdiri. Oke, berarti ada 3 orang. Berarti inilah yang terbaiknya ya. Oke, kita berikan. Oke, ini tiba waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Oke, sudah selesai tadi. Jadi untuk kesempatan pertama, Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Ingat ya. Buat ya suaranya. Ya. Yang lain nanti dengarkan penjelasan. Kalau ada yang mau menanggapi boleh ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ini saya akan mengatakan satu persatu. Hasil pengamatan kami aktivitas 1 dengan memotong kertas titik berikutnya, dan itu adalah perubahan fisika. Karena perubahan fisika terjadi tanpa mengubah partikel awalnya. Saya lanjutkan aktivitas 1 dan 2 dengan teman saya di sini. Saya akan memberikan aktivitas saya. Selanjutnya kami aktivitas. Hasil pengamatan kami aktivitas batas menjadi abu dan hangus. Peristiwa ini adalah peristiwa kimia. Ini adalah perubahan yang terjadi karena adanya perubahan partikel awal dan perubahan kembali. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke mejanya. Oke, berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya. Oke, Oke, untuk kesempatan berikutnya kita beri kesempatan kepada kelompok
3 ya. Pada kelompok 3 silakan. Kelompok lain nanti boleh menanggapi. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini saya akan membacakan tentang aktivitas 1 nomor 1. Di kertas seperti mungkin. Ketika kita mengamati kertas seperti mungkin, maka itu disebut dengan perubahan fisika karena tidak dapat berubah dari bentuk semula. Di sini saya akan menunjukkan aktivitas 1 nomor 2. Oke, ada tanggapan? Ada? Oke, kita beri tepuk tangan. Yang berikutnya? Rombongan siap? Oke, waktu sudah tetap silakan. Oke, untuk yang terakhir kita beri kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Ya. Sini saya dan teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Di sini saya akan mempersilakan teman saya untuk membacakan aktivitas 1. Jadi saya akan membacakan aktivitas 1 nomor 1. Menguji kertas seperti mungkin. Dari hasil pengamatan kami, perubahan yang terjadi pada suatu kertas adalah perubahan yang serupa. Hal ini dikarenakan benda tidak mengalami perubahan komposisi, namun benda hanya mengalami perubahan bentuk. Di sini aku melanjutkan sini lagi. Aktivitas 1 nomor 2. Membaca kertas. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia dikarenakan pada hasil pembakaran kertas dihasilkan zat baru, yaitu kertas yang berubah menjadi abu, serta kertas tadi mengalami perubahan yang sifatnya tidak dapat kembali. Ada yang mau menanggapi? Ada. Oke, kita ya. Kita akan kembali ke kelompok 5. Oke, baik ya. Jadi sudah selesai tadi kita mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Kita ambil kesimpulan bahwa dari 4 aktivitas tadi ya, ada 2 yang merupakan perubahan fisika dan ada juga 2 yang merupakan perubahan kimia. Dan tadi sudah kita dengar bersama bahwa semua kelompok ternyata menyatakan hal yang serupa ya, di mana perubahan fisikanya itu terjadi pada tadi kertas ketika dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kedua pada pelarutan gula, ya itulah perubahan fisikanya. Sedangkan perubahan kimianya terjadi tadi pada pembakaran kertas dan juga ketika kita membakar gula di sendok ya, menjadi yang kita kenal dengan nama tadi karamel, ya. Oke baik. Jadi kita sudah selesai diskusi kelompok, ya. Untuk berikutnya Bapak akan memberikan ya lembar kerja individu. Artinya kamu akan mengerjakan pemahamanmu secara individu atau mandiri. Oke, ini lembar kerjanya.
tulis namanya, kemudian jawab masing-masing pertanyaannya. Bisa bersiap? Lagi nomor 3 semua. Nomor 2. Oke, baik. Oke, baik. Ya, sudah semuanya selesai ya. Kembali kerja, ini judulnya ya. Jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Ya, dimana kesimpulannya tadi bahwa kita sudah mempelajari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Dengan pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui apa-apa saja perubahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita ya, setelah mempelajari hari ini. Ya. Jadi untuk merefleksikan hasil pembelajaran kali ini, ya, apa hasil pembelajaran ini, Bapak minta kepada anak-anak kami siapa yang bersedia untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kepada, oke, silakan Melani dan ya Linda. Ya, coba kalian refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita kali ini ya. Melani, duluan. Saya sangat senang karena dapat mengetahui apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika lebih dalam lagi. Perasaan saya setelah belajar ini, saya semakin mengetahui tentang contoh-contoh perubahan kimia, fisika lebih dalam lagi, karena sudah melakukan eksperimen yang dilakukan pada hari ini. Pesan saya hanya sampai di sini saja. Oke, ada lagi? Ya, Semoga oke. di pelajaran berikutnya akan seperti ini lagi. Oke, baik, tenang. Terima kasih Melani dan juga Linda ya. Ya, selesai sudah pembelajaran kita kali ini ya. Jadi untuk ke depan, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai siklus air ya. Jadi harapan Bapak sebelum besok kita masuk ke pembelajaran siklus air ya, harapan Bapak dipelajari dulu di rumah ya, supaya minggu depan ketika kita masuk kembali sudah mulai sedikit paham mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari ke minggu depan ya. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah mengawali pertemuan kita dengan doa ya. Jadi untuk menutup pertemuan kita kali ini, Bapak harap juga ada salah satu dari kalian yang akan menutup dengan doa. Ada yang bersedia? Saya Pak. Oke, baik. Kepada ketua kelas Iqbal akan menutup pertemuan kita dengan doa ya. Kita pulang ada kita berdoa dan kecamatan masing-masing. Kemudian di sini saya akan membawa doa secara berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Iqbal. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini ya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan untuk kita semua selamat pagi. Selamat